Halo, kembali lagi dengan saya Mayang. Di video hari ini, kita akan membuat transaksi untuk pengembalian buku. Pengembalian buku itu dia akan update statusnya akan menjadi 2, dan dia akan mengupdate tanggal kembali. Kemudian, dia akan mengupdate juga diterima oleh itu tergantung dari admin siapa yang info. Jadi kita buka dulu websitenya di bagian Bootstrap. Nah, kita klik pada cetak laporan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini untuk cetak laporan peminjaman. Jadi nanti dia akan update diterima. Terus bagian statusnya itu akan update menjadi sudah dikembalikan, diterima oleh siapa, tanggal kembalinya. Lalu oke, karena di sini tanggal kembali kita sudah isi secara manual, ini kita kosongkan dulu. Kita buat menjadi null semuanya. Ini kita kasih null. Ini juga oke, coba kita refresh. Oke. Maka tampilannya seperti ini. Oke, ini statusnya sudah berganti menjadi sudah diserahkan. Lanjut, kita akan mengubahnya menjadi sudah dikembalikan. Jadi kita update-nya adalah tanggal kembali. Itu caranya adalah teman-teman, kita di bagian Visual Studio Code di bagian sini itu kita tambahkan 2 buah kolom. Caranya teman-teman buka W3 School, lalu pilih pada Learn Bootstrap, BS5, kita pilih pada Grid. Kita scroll ke bawah, kita pilih yang Two and Equal Responsive Columns. Kita copy, lalu kita paste di bawah sini. Sebentar. Oke. Selanjutnya, ininya kita hapus. Bagian tombol cetak laporan peminjaman ini kita Ctrl X, kita letakkan di bawah sini. Oke, seperti itu. Lalu untuk ini coba kita Ctrl Save, kita lihat dulu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Lanjut di bagian kolom 8 ini kita tambahkan pengembalian buku. Oke, seperti ini. Coba kita cek. Oke. Setelah itu kita akan tambahkan Jumbotron. Kita buka W3 School, kita pilih yang BS5 Jumbotron. Try it yourself. Nah, kita pilih yang ini, div ini. Kita copy, lalu kita paste di bawah sini. Oke, ini jangan lupa di bagian bawahnya kita kasih penutup divnya. Ctrl Save, coba kita lihat. Oke, tampilannya seperti ini. Kita lanjut. Kita tambahkan catatan di sini. Ya, ini kita kasih A1. Ini kita kasih catatan perhatian, mohon
sini. Coba kita Ctrl save, kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Untuk bagian gridnya ini kayaknya tidak perlu, teman-teman. Jadi ini kita hapus saja. Ini juga. Ini juga. Kita Ctrl save. Lalu kita coba buka. Oke. Di sini dia ke bawah dan ada tanda ini. Sebentar. Dia kayaknya oke. Di sini. Ctrl save. Ini cetak laporan pinjaman. Ininya kita hapus saja. Ctrl save. Tiba-tiba sudah bagian bawah lagi. Sebentar. Oke, ini kita hapus. Coba kita scroll ke bagian yang tadi, detail peminjaman. Coba kita refresh lagi. Oke, maka tampilannya seperti ini. Oke, kita akan membuat sebuah form. Untuk form ini kita ambil di script yang input form. Ini kita ambil yang ininya dulu, bagian atasnya. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Untuk nama filenya update slash. Jadi dia nanti akan berada di folder update. Update pengembalian. Update pengembalian.php. Oke. Selanjutnya kita akan mengupdate tanggal kembali, status, dan diterima. Kita buka pada Bootstrap. Ini kita ambil yang input group. Kita ambil yang default. Copy. Lalu kita paste di sini. Oke. Ini tip. Ini tanggal kembali. Lanjut. Ini harus tipenya date. Tambahkan tanggal kembali. Ini kita ubah jadi 2. Oke, jangan lupa form di sini. Selanjutnya kita tambahkan input di sini. Oke, tipenya hidden. Untuk name-nya ID pinjam. Ini class control-nya kita hapus. Kita tambahkan di sini value sama dengan variabel ID pinjam. Kurang lebih seperti ini.
kita Ctrl save. Kemudian di bagian beranda bukan, tetap masih di bagian transaksi. Nah ini di bagian listing ya. Sebelum itu ini masih ada tambahan lagi satu. Ini ID admin. Oh ini sama pakai. Ini memang bisa pakai. Terus terima. Selanjutnya kita lihat pada bagian update detail permanen ini. Di bagian update detail permanen. Ini kita save as. Ini kita kasih nama update pengembalian. Untuk update pengembaliannya ini kita kasih 2. Ini 3. Ini ID admin, ini tanggal kembali, ini ID pinjam, ini update pinjam set status variabel, ini diserahkan, ini tambah lagi 1, ini variabel 1, variabel 3. Ini adalah tanggal kembali. Oke, ini langsung saja. Ini diterima. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian transaksi .php itu di bagian sini. Ini kita tambahkan or status like 2. Oke, or status like 2. Select distinct ID pinjam from pinjam where status like 1 or status like 2. Seperti ini, kita Ctrl save. Oke, lanjut di bagian ini kita tambahkan ID admin. Ini value PHP echo.
juga lebih kecil tanda tanya PHP echo. Ini ganti jadi ID admin X. Oke, setelah itu kita kontrol save. Lanjut di bagian bawah div ini kita tambahkan button. Nah, untuk button kita lihat di Bootstrap ini. Kita pilih yang warning. Copy. Kita paste di sini. Ini kita ganti jadi simpan. Kita kontrol save. Ininya kita ganti jadi submit. Seperti ini. Sekarang coba kita refresh. Oke, tampilannya seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita pilih tanggal kembali. Ini coba ya. Di sini kan tanggal pinjamnya 23 Maret. Ini kita bisa tanggal kembalinya 26. Kita klik simpan. Oke, di sini tidak muncul. Ini berarti dia ada kesalahan di bagian update pengembalian. Kita lihat lagi. Ini karena di sini kan salah. Ini kan post, metodenya post. Berarti di sini juga harus post. Oke, post. Oke. Sekarang kita coba refresh. Coba kita ulang sekali lagi ya. Tanggal 23, kita pilih tanggal 27 misal. Kita klik simpan. Nah, dia sudah muncul di sini, teman-teman. Oke. Ini karena bagian, nah di sini teman-teman bisa lihat tanggal pinjam tanggal 23, tanggal kembali 27. Nah, ini untuk bagian tanggal kembalinya ini terlalu panjang untuk bagian form. Jadi kita buat lebih kecil. Itu caranya kita pakai grid. Oke. Kita pakai yang ini lagi. Kita copy. Lalu di bagian sini. Setelah ini. Oke. Ini tidak perlu. Untuk div-nya ini sampai di form. Ctrl X, kita letakkan di sini.
div is pen input div pen ini buttonnya di di sini so. Oke, ini kita lihat lagi. Ini tidak perlu lagi. Kita Ctrl save. Coba kita refresh. Sebentar. Ini kenapa jadi kecil sekali ya? Coba 6. Oke. Ya bagian ya di 8 ini. Maka tampilannya seperti ini. Oke, di sini kan dia sudah dikembalikan. Nah, saya mau ketika misalnya saya klik pada bagian detail peminjaman ini, untuk bagian form pengembaliannya itu kita hilangkan atau kita sembunyikan, jadi hanya muncul keterangan sudah dikembalikan. Nah, itu caranya adalah di bagian di bagian bawah ini itu kita buat script, kita tambahkan script cari data di tabel. Ini kita paste di sini. Ini tidak perlu, ini juga tidak perlu. Ini kita kasih random saja. Cek kembali. Oke. Ini untuk nama tabelnya. Oh, ini saya pakai select listing. ID pinjam from pinjam where status
like status sama dengan 2 and pinjam like sebentar. Oh, jadi masih di sini, guys. Ini div-nya ini kita letakkan di sini. Oke. Lanjut. Ini tidak perlu. Ini langsung yes. Ininya tidak perlu juga. MSQL tidak perlu. Lanjut, ini echo H1 buku telah dikembalikan. Slash H1. Ini tidak perlu. Aduh, sabar loh. Ini kita letakkan di sini. Sini ada error. Tidak juga. Nah, ini kan sudah dikembalikan. Jadi, saya maunya ketika saya klik di bagian sini, bagian form pengembalian buku ini, kita hilangkan atau kita sembunyikan. Jadi hanya muncul keterangan sudah dikembalikan. Itu caranya adalah di bagian
di bagian bawah sini itu kita ketikkan script berikut. Kita ketikkan script berikut. Database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Ini kembali sama dengan query konektor select listing ID pinjam variabel ID pinjam titik koma if MySQL underscore noun rows variabel kembali lebih besar 0. Masa dikembalikan satu data ditemukan dan ditampilkan ke layar. Else ini kenapa ada ini kenapa dia begini ya? Tunggu sebentar. Ini selanjutnya. Oke, setelah itu ini kembalikan. Nah, di sini ada
masih ada error. Sini kita tambahkan div, lalu kita letakkan di bagian sini juga. Oke. Seperti ini. Sekarang coba kita refresh. Ini masih ada, masih muncul. Oke, di sini ID pinjam. Kita Ctrl save. Coba kita cek balik lagi. Oke, coba kita refresh. Nah, maka tampilannya seperti ini. Buku telah dikembalikan. Aduh, anjir. Oke, setelah itu coba kita klik di sini. Kini jadi. Oke. Nah, sekarang kita harus ganti juga di bagian beranda. Jadi, buku yang telah dikembalikan kita ganti jadi warna biru. Maksudnya bagian ininya, teman-teman. Bagian detailnya ini, aksinya. Jadi yang sudah dikembalikan itu kita ganti jadi warna biru. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa status bukunya itu sudah dikembalikan. Sekarang coba kita klik di sini. Coba kita simpan ya, teman-teman. Nah, ini kan sudah diserahkan. Coba kita klik. Nah, di sini tiba-tiba langsung muncul buku telah dikembalikan. Padahal kita belum melakukan pengembalian buku kan. Nah, berarti di sini ada keliru. Oke. Coba ini juga. Ini juga. Oke. Kita lihat di bagian bagian transaksi. Oke, di sini berarti kita tambahkan where status sama dengan 2. Oke. Coba sekarang kita refresh dulu. Kita klik di sini. Oke, buku telah dikembalikan. Oke. Ini belum diserahkan, tapi dia tiba-tiba langsung begini. Oke, sekarang coba kita buka localhost. Diterimanya nol. Ya, kita lanjut.
kan sudah diserahkan nih. Ini kenapa tiba-tiba juga? Ini kan belum diserahkan, guys. Ini tanggal 20. Ini 28 masih nunggu. Sebentar. Ini coba kita tes tentang tanggal 20. Kemarin misalnya tanggal 3. Ini buku telah dikembalikan. Coba kita lihat. Ini sudah di bagian sini. Setelah itu lanjut ya. Ini buku telah dikembalikan. Ini juga. Oke, sekarang coba kita tes yang ini. Misalnya ini kata kasino. Terus ini statusnya kita kasih 1. Kurang lebih seperti ini. Coba kita refresh. Nah, ini kan sudah diserahkan jadinya. Oke, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Lanjut terus di bagian diterimanya ini kita kasih 0 juga. Oke. Sekarang, jika statusnya sudah dikembalikan, saya maunya dia jadi warna biru yang di bagian sini. Nah, itu warna biru. Nah, itu caranya adalah kita buka pada Visual Studio Code di bagian beranda. Ini bagian ubah data peminjaman. Di bagian ubah data peminjaman, nah di bagian sini. Di bagian sini, ini kan kita cek. Itu kita tambahkan script. Lalu tambahkan scriptnya. Itu kita ambil script di cari data tabel. Nah, ini kita copy dari sini saja sampai di sini. Lalu kita paste di bawah sini. Oke. Ini kita hapus. Oke, setelah itu select distinct ID pinjam from pinjam where status like
2 and ID pinjam like. Nah, kita pakai ini. Distinct ID pinjam from pinjam where status like 2 and ID pinjam like. Oke, setelah itu di bagian ini kita tambahkan echo BTN primary koma. Ini kita hapus. Oke. Ini juga. Oke. Sebentar. Sini tambahkan BTN button secondary. Else echo button warning. Oke. Yang bagian ini kita hapus. Kita control save, coba kita perhatikan lagi baik-baik. BTN primary, else BTN secondary, else BTN warning. Oke, seperti ini. Kita control save. Coba kita refresh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini sudah warna biru, warna abu-abu. Jadi warna biru ini artinya sudah dikembalikan. Kalau warna abu-abu ini belum dikembalikan atau istilahnya sudah diserahkan. Dan bagian yang warna kuning ini belum diserahkan. Oke, lanjut. Selanjutnya, kalau transaksi sudah selesai, maka kita tidak bisa ubah data lagi, tidak bisa hapus karena transaksinya sudah selesai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian yang kuning ini. Ini kan belum diserahkan, tapi dia tiba-tiba langsung muncul ini pengembalian buku padahal kita belum simpan. Nah, itu cara mengatasinya adalah teman-teman buka di bagian transaksi.php, di bagian atas ini. Nah, yang di bagian ini. Ini kan data page.
sebentar. ID form pinjam. Oh, ini statusnya tidak perlu lagi. Dia langsung 1N. Save. Seperti itu. Selanjutnya di bagian bawah ini itu kita tambahkan div class. Ini yang ini. Oke. Lanjut di bagian ini, kita ambil ini. Oke. Oke. Setelah dikembalikan, ini tambah satu lagi slash div ketik koma. Oke, di bagian sini kita PHP. Nah, di bawah PHP ini kita tambahkan PHP ini. Kenapa dia sini kita tambahkan ini ke PHP. Insert detail penunjangan. Ini kita tambahkan yang report detail. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini di bagian sudah diserahkan, oke seperti ini. Nah, ini dia langsung muncul di bagian yang tadi, yang pertama. Kalau yang model begini kan pasti dia statusnya 1 kan, belum diserahkan. Nah, dia seperti ini. Sedangkan ini sudah dikembalikan statusnya. Berarti itu cara mengatasinya adalah dia di bagian transaksi, itu di bagian sini teman-teman.
di bagian sini itu kita tambahkan script. Ini kita copy saja, kita paste di sini. Nah, ini statusnya jadi 2. Kita jadi 2. Ini lanjut. Untuk bagian yang bawah ini kita pakai yang echo ini. Kita copy. Di bagian sini ya tadi. Nah, di bagian sini. Oke. Setelah itu, ini kita kasih else kurung. Nah, setelah itu di bagian sebentar. Saya paste. Oke. Nah, di bagian sini kita tambahkan penutupnya lebih besar PHP kurung seperti ini. Kita Ctrl Z, lalu kita refresh. Oke. Ini sudah diserahkan, maka akan muncul seperti ini. Sudah dikembalikan. Nah, ini sudah, buku telah dikembalikan. Kita cek satu-satu, yang belum diserahkan, tampilannya seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan jumbotronnya, teman-teman. Nah, ini untuk jumbotronnya, ini kita ambil dari sini, kita copy, kita cari yang tadi, yang di bagian sini. Oke, seperti ini. Terus di bagian belakangnya ini seperti ini. Oke, sekarang coba kita refresh. Kita lihat. Oke, sudah tampilannya seperti ini, teman-teman. Kita cek lagi, cek satu-satu. Oke. Nah, untuk bagian buku dikembalikan ini ada tombolnya. Nah, untuk tombolnya itu ambil yang ini, kita copy, kita di bagian sini. Oke. Lalu kita paste di sini. Kita Ctrl save, lalu kita refresh. Coba kita klik. Oke, kita klik pada cetak laporan peminjaman, maka tampilannya seperti ini. Oke, sudah. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan gunakan saja PHP switch. Karena kalau kita gunakan if seperti ini, fungsi if seperti ini, itu dia tidak efisien dan lumayan ribet. Jadi kita gunakan switch PHP saja. Itu caranya adalah kita buka pada PHP.
Lalu kita scroll ke bawah. Maaf, ini kita ambil yang PHP switch. Oke. Ini kita ambil dari sini sampai sini. Kita copy. Ini kita paste di bawahnya detail peminjaman. Jadi di bawah sini. Di bawah sini. Kita kasih space dulu. Oke. Next adalah sekarang kita edit. Ini hapus saja. Ini variabel status. Kalau status nolnya apa? Sebentar. Jadi buka kurung. Nol ini belum diserahkan. Ini 1, ini 2, tambah 1 lagi. Oke, kalau 1 itu sudah diserahkan. 2 itu sudah dikembalikan. 3 itu dibatalkan. Dan 4 itu kalau default itu hilang. Oke, seperti ini. Kita hapus saja. Kasih x dulu. Ini kita di bawahnya. Kurang lebih kayak gini. Ininya sama dulu. Dibatalkan. Lanjut bagian default. Bagian default ini. Seperti ini.
bisa. Oke, kita mulai dari yang statusnya 0. Untuk statusnya 0, itu kita mulai dari form ini, dia sampai di sampai di mana? Oke. Oke, dia kayaknya sampai di div sini. Oke. Selanjutnya kita Ctrl X, lalu kita tempatkan di sini. Paste. Oke. Ini untuk yang case yang statusnya 0. Kita lanjut yang nilainya adalah 1 atau sudah diserahkan. Ini kita kasih jarak dulu biar tahu. Nah, untuk yang 1 ini tuh kita copy dari, untuk yang statusnya 1 atau sudah diserahkan itu dari sini sampai di form. Ctrl X, kita letakkan di sini. Seperti ini. Oke. Dan untuk bagian yang status 2 sudah dikembalikan, yuk kita ambil sudah tulis. Tadi kayaknya di-cut tadi. Oke. Lanjut. Yang bagian status 1 dari sini sampai sini kita cut, lalu kita paste di sini. Kita lanjut untuk yang bagian sudah sudah dikembalikan. X, kita letakkan di sini. Seperti ini. Yuk kita ambil yang bagian ini, kita copy saja, kita Ctrl X, lalu di bagian bawah ini seperti ini. Kemudian di bagian bawah ini ada if. Dari bagian ini sampai sini kita hapus. Setelah itu dari bagian ini sampai sini kita hapus.
sedikit. Ini div-nya kita hapus. Kita letakkan di sini saja. Sudah. Ininya kita letakkan saja di bagian ini. Untuk K sama dengan 0, lalu untuk K sama dengan 1, statusnya sama dengan 1 saja. Ini untuk sama dengan 2, ini 3, ini sejarah. Oke, 4. Seperti ini. Oke. Untuk defaultnya seperti ini tidak ada. Oke. Kita control save. Sekarang coba kita jalankan. Kita refresh dulu. Sebenarnya ini buku telah dikembalikan. Oke, kita save dulu. Oke, kita dari brand ya. Ini ini kita belum buat tipnya Jumbotron. Oke, yang di bagian sini berarti harus tambahkan Jumbotron. Ini kita ambil saja dari sini. Kita copy. Oke, berarti di bawah sini kita tambahkan Jumbotron, dan di bawah form ini saya tambahkan div. Seperti ini. Sekarang coba kita refresh. Oke. Jadi seperti ini, kenapa ada HR? Coba HR-nya tidak perlu. Oh, dia ada kayak ada batas gitu. Oke. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita control save. Ini coba kita lihat lagi ya. Kita mulai dari awal. Ini yang bagian sudah diserahkan. Tampilannya seperti ini. Tanggal kembali simpan. Selanjutnya yang sudah dikembalikan, maka akan muncul keterangan buku telah dikembalikan. Dan yang belum diserahkan, tampilannya seperti ini. Oke. Coba kita tes ya. Misalnya di sini tanggal 20 Maret. Saya kembalikannya 25. Saya klik simpan, maka tampilannya warnanya sudah berganti jadi biru di sini. Jadi artinya
statusnya sudah dikembalikan. Kalau kita klik di sini, maka akan muncul keterangan buku telah dikembalikan. Begitu pula dengan ini, kita tambahkan dulu nanti. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau kembalikan saja yang tadi, jadi kita harus isi manual dari sini. Oke, misalnya di sini, sudahlah, tidak apa-apa. Ini sudah diserahkan tuh, ID-nya 1. Nah, misalnya di sini 1, statusnya 1. Lalu untuk diterimanya masih 0. Oke, diterima masih 0, kita kasih 0. Coba. Oke, seperti ini. Oke. Sudah teman-teman untuk video hari ini. Terima kasih.